Salam sehat semuanya. Sukses selalu ya. Silahkan ambil tempat duduk. Jangan lupa kopinya untuk menyimak lanjutan kisah Karman dan Kasto. Kasto dan Iem penuh semangat membawa belanjaan dari pasar. Saking begitu banyak mereka belanja hingga tergopoh-gopoh membawanya. Yang biasanya mereka hanya jalan kaki. Kali ini mampu sewa dokar atau delman saat pulang dari pasar. Tak banyak yang dibicarakan dalam perjalanan pulang. Iem hanya sedikit tak percaya hasil tangkapan ikan suaminya begitu banyak, seperti tak lazim. Sudahlah, mungkin sudah rezeki kita bu benaknya. Tibalah mereka di rumahnya. Kepulangan Kasto dan Iem mengundang perhatian tetangga hingga mereka berdatangan. Memang sudah disiapkan oleh-oleh buat tetangganya. Seperti saudara yang pulang dari perantauan. Begitu ramai walau hanya beberapa rumah saja. Hiruk-pikul, saling ngobrol dan saling bercanda keasikan mereka. Karena memang hubungannya sangat dekat satu sama yang lain. Pergerakan waktu perlahan mulai menampakkan rasa. Sang surya sudah lelah seharian berjemur. Hingga akhirnya dia menenggelamkan tubuhnya. Itu artinya senja akan menghilang. Dan petang pun menggesernya. Pak Kasto sudah mulai menyiapkan perlengkapan untuk kembali ke sungai. Yang memang sudah mata pencahariannya bertahun-tahun. Jangan lupa Iem. Tambah ia bekalnya. Singkong, tembakau, uang 10.000 dan kemenyan, ujar Pak Kasto. Lol, kok uang juga? Buat apa? Saut Iem. Sudahlah, ada kawan mau pinjam, tutur Pak Kasto. Suara jangkrik. Suara kodok sudah mulai berkumandang, menandakan malam sedang menjalankan tugasnya. Dengan menenteng bubu-bubu bambu dan semua bekal yang sudah disiapkan, Pak Kasto beranjak dari teras rumahnya. Seperti kemarin, jalan yang ia lalui tetap mengiringi langkah-langkahnya. Malam ini seolah akan menjadi penentuan roda perekonomian Pak Kasto. Sudah menjadi niatnya untuk menemui Karman. Dari kejauhan pohon besar tinggi yaitu pohon pule tempat di mana Karman tinggal sudah kelihatan. Beberapa saat, sampailah Kasto di gubuk pinggir sungai itu. Semua alat perangkap ikan dan semua bawaan bekal diturunkan. Untuk menyiapkan umpan-umpan yang akan ditaruh di dalam perangkap ikan. Takkan berlama-lama lagi, semua perangkap ikan sudah siap untuk diturunkan dalam sungai. Satu persatu bubu direndam dalam aliran sungai. Kurang lebih ada 10 buah. Setelah semua perangkap terpasang, Pak Kasto naik ke atas tebing menuju gubuk untuk istirahat. Tentunya yang akan ia lakukan seperti kemarin. Menunggu waktu tiba saatnya perangkap itu terisi penuh. Menyibukkan diri, mencari ranting kering untuk api unggun. Mumpung bekal yang ia bawa masih hangat, yaitu singkong rebus, Kasto sambil memakan singkong itu sembari berusaha menyalakan ranting kering. Perlahan api sudah bisa dinyalakan. Hingga suasana sekitar gubuk temang-remang terlihat. Mana Karman ya? Belum kelihatan? Pak Kasto dalam hati. Pak Kasto memandangi pohon besar itu, sambil ucapannya memanggil, Karman, Karman. Tentu saja Karman tak akan muncul. Yang disukainya belum dilakukan oleh Pak Kasto. Rokok lobot serbuk kemenyan, itulah kesukaan Karman.
Tembakau yang sudah dilintingnya tadi mulai dihisapnya oleh Kasto. Baru saja satu hisapan, tiba-tiba sosok hitam besar sedang duduk di tiang gubuk. "Kang." Panggilan itu membuat Pak Kasto kaget sampai terperanjak dari ia berdiri. Pak Kasto lalu menghampiri Karman dan duduk di sebelahnya. "Man, aku ingin barang seperti ini," ucap Pak Kasto sambil memperlihatkan uang 10.000 ke Karman. Karman pun tak mengerti apa yang diinginkan Pak Kasto perihal uang kertas itu. Dengan ketidaktahuannya Karman tentang uang itu, Pak Kasto menjelaskan fungsi dan kegunaannya bagi manusia, biar Karman mengerti. Penuh kesabaran dan ketelatenan agar Karman bisa memahami keinginan Kasto. "Aku tidak bisa, Kang Kasto," jawab Karma. "Kamu kan tidak seperti manusia, Man," tegas Kasto. "Bisa kesana kemari tanpa kesulitan." "Iya benar katamu, Kang Kasto. Tapi aku sudah tidak mau terjerumus yang merugikan pihak lain. Aku pun sudah berjanji tidak akan melanggar ketentuan. Karena ada hukuman berat jika aku melanggarnya. Disaksikan para sesepuh di alamku. Dan kehidupan kami sangat mirip dengan aturan yang di alammu, Kang Kasto." Karman menjelaskan konsekuensi bila melanggar. Sambil manggut-manggut, Kasto berucap, "Berarti tidak sebarangan ya, Man?" "Iya, Kang," ucap Karman sambil menikmati rokok lobot yang tercepit di jari besarnya. Malam semakin larut. Tak terasa mereka berdua menghabiskan malamnya dengan keseriusan. Terdengar kokok ayam jantan dari kejauhan. Itu artinya pagi akan menggerakkan seisi alam. Karman buru-buru beranjak dari duduknya. "Kang Kasto, sudah pagi, waktunya pulang. Lihat perangkap ikanmu. Cepat pulang, Kang Kasto. Ada tamu di rumahmu." Lagi-lagi Karman mengingatkan Kasto. Kasto bergegas lari menuju bubu perangkap ikan untuk mengangkatnya semua. Seperti ada yang menggerakkan semua organ tubuhnya. Mata terbelalak melihat semua perangkap ikan penuh sampai tidak muat. Kasto sampai mencari batang kayu untuk memikulnya. Dan saat sudah mau melangkah pulang, sambil menoleh, bayangan Karman sudah hilang. Kasto sudah menyadari mungkin Karman hanya mampu membantunya dengan jalan seperti ini. Membantu mencari ikan, setiap malam begitu banyak ikan yang terperangkap. Tak perlu waktu lama untuk sampai di rumah. Kasto sudah masuk pekarangan rumahnya. Nafas sampai ngos-ngosan, Kasto menaruh pikulan di teras rumah, sembari memanggil, "Yam-Yam, aku pulang." Panggilan Kasto sedikit pun tak ada jawaban dari Iyam. Kasto mondar-mandir ke sana kemari, hingga mengitari rumahnya. Namun sedikit pun tak ada tanda-tanda ingin menjawabnya. Kasto makin panik dengan keadaan itu. Ia kembali ke teras depan. Ingin langsung mendorong pintu aja. Dia beranggapan Iyam tertidur pulas karena kelelahan seharian.
Langkah Kasto terhenti tepat di pintu depan itu. Kakinya terganjal sesuatu. Sambil menyalakan korek apinya, Kasto melihat orang yang menghalangi sedang tidur tepat di tengah-tengah pintu. Bangun, bangun. Tangan Kasto memegang kain selimut orang itu. Bangun, bangun. Tidak sengaja, Kasto menarik kain selimut itu dan tiba-tiba ada suara letupan diiringi asap tebal, hingga mata Kasto tidak bisa melihat sekeliling. Bersamaan dengan itu, orang yang tidur tadi ikut hilang dari pandangan mata Kasto. Kasto seperti tak percaya, tercengang, apa yang terjadi? Benak Kasto. Seiring dengan pikiran Kasto yang berkecamuk, tak disadari tangan Kasto menggenggam kain putih, seperti tali. Sengaja tangan Kasto melemparkan tali kain itu, namun tak bisa lepas dari lilitannya. Lempar lagi dan lagi. Namun lagi-lagi tali kain putih semakin melilit dan semakin kuat. Kasto pasrah. Ia tak mempedulikan lagi. Karena di benaknya adalah Iem, istrinya. Kenapa Iem? Di mana Iem? Pintu itu langsung dibukanya. Kasto bergegas mencari Iem di bilik kamarnya. Kamu tidur ternyata. Bikin orang panik saja. Yen, bangun Yen. Bangun, ini aku pulang. Tubuh Iem menggeliat, pertanda ia mendengar. Iem lalu membuka matanya. Siapa yang bangunin aku? Seperti suara suamiku. Tapi, tidak ada orang, ucap Iem antara sadar dan tidak. Ini aku Iem, kata Kasto sambil pegang pundak Iem. Iem dibuat kaget, spontan saja ia meloncat dibuatnya. Hai, siapa kamu? Tanya Iem. Aku Iem Kasto, tegas Kasto. Kasto pun bingung, apa yang terjadi ini? Kenapa Iem tak melihatku? Tapi bisa mendengar suaraku. Apa yang terjadi dengan aku? Lalu Kasto mencoba pegang tangan Iem. Ini aku Iem, Kasto suamimu. Iem semakin takut tentang hal ini. Lalu dengan sendirinya, tiba-tiba tali kain putih terlepas dari tangan Kasto. Nah, walaupun terkejut, akhirnya Kasto bisa terlihat tubuhnya pas di depan Iem. Ini aku Iem, Kasto. Perlu waktu agak lama, Iem bisa mempercayainya. Dan, Kasto pun penasaran dengan dirinya sendiri. Kasto membungut kembali tali kain yang jatuh tadi. Ternyata dugaan Kasto benar. Tali kain putih itu penyebabnya. Dengan kejadian ini, mereka bisa saling bercanda dan kain itu dibuat mainan petak umpet. Hingga lupa waktu saatnya ke pasar bawa ikan untuk dijual. Apa memang sudah rezeki tetangga? Paginya mereka berniat membagikan ikan-ikan itu ke tetangga. Sangat banyak, sampai-sampai tetangga jauh pun kebagian rezeki. Sangat brilian sekali pemikiran Kasto. Ia seolah tahu apa yang ia lakukan dengan tali kain putih itu, fungsi dan kegunaannya. Hari pun merangkak menuju sore, dan barang tentu Kasto dan Iem selalu tepat waktu untuk mempersiapkan pekerjaan sehari-harinya. Namun kali ini punya niat lain. Walaupun berangkat dari rumah sudah membawa bekal seperti biasa, tapi arah langkah kaki Kasto bukan ke sungai.
Ia hanya setengah jalan menuju sungai saja. Lalu ia berhenti dan duduk di batang kayu pinggiran parit persawahan. Duduk melamun sambil menyulut udutnya. Dalam hatinya sebenarnya ia penasaran dengan tali kain putih itu. Mungkin saja bisa digunakan untuk sesuatu, pikirnya. Dengan kejadian yang terjadi pagi tadi, saat Iem tidak bisa melihatnya, kala Kasto memanggil dan memegang Iem. Saat Kasto berusaha membawa halusinasi pikirannya, tiba-tiba sosok hitam besar, tinggi, dan berbulu berdiri di depannya. "Kang," panggilnya kepada Kasto. "Wah, kamu Man," ucap Kasto. "Ada apa, Kang? Duduk di sini." Lalu Kasto menceritakan kejadian tadi pagi ke Karman. Keanehan dan kejanggalan yang belum pernah ia alami selama ini. Sangat detail Karso menceritakan. Dan Karman mendengarkan sambil tertawa lirih. Hahaha. Ternyata Karman si genderuwo tertawanya mengerikan juga ya. "Kenapa, Man?" Sedikit mengerutu Kasto lihat Karman tertawa. "Kang Kasto, kemarin aku sudah bicara ke sampean tentang hal ini. Tali putih itu Kang Kasto bisa kamu gunakan," kata Karman. "Pakai ikat di tanganmu. Dan orang lain tak bisa melihatmu," imbah Karman. Kasto akhirnya mengerti apa yang harus dilakukan dengan tali kain putih itu. "Tapi ingat Kang Kasto, gunakan seperlunya saja dan jangan lupakan orang-orang miskin di sekitarmu. Mereka perlu dikasihi," tegas Karman. "Jaga baik-baik benda itu ya Kang. Bahaya kalau berada di tangan orang jahat." "Rokok kumana Kang Kasto?" pinta Karman ke Kasto yang lupa belum masih rokok linting kelobot kemenyan. "Sampai lupa Man, maaf ya." Kasto sambil menjulungkan sebilah rokok yang diminta Karman. "Dan, Kang Kasto kalau sudah terwujud keinginanmu, aku jangan kamu lupakan ya Kang Kasto," ucap Karman. "Iya Man, aku akan sering-sering ketemu kamu," kata Kasto ke Karman. Akhirnya, setelah beberapa waktu mereka duduk bersama sambil rokok Karman menyuruh Kasto untuk pulang ke rumah, guna melakukan yang sudah mereka rencanakan. Sesampai di rumah, istri Kasto bertanya, "Kenapa tidak jadi mencari ikan?" Kasto dengan merayu sang istri, serta menjelaskan apa yang bakal ia lakukan. Awalnya Iem tidak setuju. Namun, karena ada tujuan yang baik ke depannya, Iem pun mempersilahkan. Tepat jam 1 dini hari, Kasto mulai keluar rumah dengan ikatan kain di tangannya. "Hati-hati ya Kang." Iem was-was dengan suaminya. Dia takut Tuhan murka dan takut kalau terjadi apa-apa di luar. Memang seumur hidupnya mereka tak pernah melakukan hal buruk seperti ini. Dengan hati berdebar-debar, Kasto mulai menuju rumah yang sudah direncanakannya, yaitu salah satu rumah saudagar tetangga desa sebelah. Seorang pedagang sapi yang sangat tersohor di kawasan situ. Tepat di persimpangan jalan, rumah kayu besar berukir, menandakan orang yang benar-benar kaya di masa itu. Kasto mengendap-endap, bagaikan maling beneran, agar tidak ada orang yang melihat. Kebetulan di depan rumah, ada 2 orang penjaga. Kasto mencoba memberanikan diri mendekati kedua orang itu. Ia hanya berdiri di dekatnya. Ia tak bersuara. Ia hanya mengamati kedua penjaga. Mencoba mengambil sesuatu di depan orang itu. Benar-benar tegang, jantung berdegup sangat kencang. Kasto benar-benar takut jika mereka bisa melihatnya. Tak disangka, kelakuan Kasto benar-benar tak bisa dilihat mereka. Membuat Kasto semakin yakin
bahwa tidak ada yang bisa melihatnya. Lalu Kasto melangkah menuju pintu utama rumah besar itu. Diam sejenak pas di depan pintu. Berpikir, bagaimana caranya ia masuk. Beberapa saat akhirnya, tangan Kasto meraih gagang pintu dan mengetuk-getuk. Perlahan pintu kayu itu terbuka. Kasto hanya berdiri di depannya bagaikan patung. Takut bercampur tegang. Berpikir keras kalau seandainya ia ketahuan. Alasan apa yang ia gunakan jika tuan rumah itu melihat Kasto? Dan benar saja, tuan rumah itu hanya menengok dari balik pintu, sembari memanggil penjaga. Bertanya, apakah ada orang mengetuk pintu? Penjaga itu menjawab, tidak ada orang Ndoro. Lalu tuan rumah kembali menutup pintunya. Kasto dengan sigap langsung menyelinap masuk sebelum pintu itu tertutup. Sesampai di dalam rumah, Kasto mulai membututi tuan rumah untuk mencari tahu tempat penyimpanan uang dan perhiasan. Pemirsa, sampai di sini dulu kisah Karman dan Kasto. Cerita masih panjang dan masih seru akibat ulah Karman dan Kasto. Terima kasih sudah menonton dan menyimak persahabatan antara manusia dan genderuwo dalam kisah ini. Masih setengah perjalanan. Tentunya lanjutan akhir dari kisah Karman dan Kasto di episode selanjutnya. Silahkan bantu like, komen, dan subscribe di channel ini ya pemirsa. Next episode yang menentukan jangan dilupakan.